Oke, selamat sore teman-teman semua. Welcome back to church. Selamat datang kembali di Spice. Selamat datang kembali di komunitas dan keluarga Spice Spice di Eastwood, tapi kita di rumah masing-masing. Good thing kita punya teknologi yang kita bisa pakai buat ketemu secara virtual meskipun dari rumah masing-masing. Nah, tadi Kokian sempat ngobrol dikit, kayaknya belum semuanya dengar sih ya. Tapi hari ini kebaktian kita agak beda dari biasanya. Kalau minggu lalu kita kebaktian doa, ada perenungan firman, habis itu doa buat banyak hal. Minggu ini kita technically nggak ada khotbah, tapi kita ada perenungan atau lebih kayak apa ya, conversation, I guess, dari topik encouragement atau dorongan. Aku sendiri nggak tahu bahasa Indonesianya encouragement apa, which nanti kita bisa bahas. Dan hari ini aku harap kita nggak cuman apa ya, one way doang, tapi aku mau dorong teman-teman juga bisa ikut partisipasi. Jadi kita ada Slido yang teman-teman datang. Sebelum kita masuk ke lebih dalam apa itu encouragement, aku pengen nanya juga ke teman-teman, kira-kira kalau teman-teman bisa nge-describe encouragement dalam satu kata, what would that be? Jadi kalau di next slide ada QR code-nya yang teman-teman bisa scan ke website-nya atau ke website-nya slido.com, atau kayaknya kalau lewat sli.do enter langsung ke website itu, dan teman-teman bisa masukin apa sih namanya, dia ada ID-nya gitu, #spice. Yep. Jadi can you go back to the PPT please? Jadi kalau satu kata yang bisa kita pakai untuk menjelaskan encouragement, teman-teman tolong masukin. Nanti kita lihat hasilnya. Itu kan di polls. Kalau tadi teman-teman sempat lihat yang hari buka dikit ada 2 tab. Satu polls, satu question. Jadi di polls itu, tapi sepanjang nanti ibadah, kalau teman-teman tiba-tiba kepikiran pertanyaan-pertanyaan tentang encouragement yang teman-teman pengen tahu lebih dalam, bisa tulis pertanyaannya di situ juga. Nanti akan kita bahas waktu kita sesi tanya jawab. Yep. I think that's all buat membukanya, I guess, soal slider yang nanti kita akan bahas, hopefully, dan hopefully Kokian juga bisa bantu ngejawab pertanyaan teman-teman. Nah, mari sama-sama kita masuk ke dalam ibadah kita di sore hari ini melalui doa syukur. Aku akan pimpin kita dalam doa. Yuk kita sama-sama doa dan bersyukur. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang hidup, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu lewat kematian dan kebangkitannya Yesus, yang udah memberikan kami kesempatan untuk diperdamaikan dengan Engkau sekali lagi. Kami yang gak layak, kami yang berdosa, udah Tuhan angkat kembali menjadi anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu berkuasa atas dunia ini. Engkau yang memelihara semua ciptaan termasuk kami, dan Engkau pun yang mengerti, yang tahu setiap dari kami begitu dalamnya. Tuhan, kami bersyukur buat cuaca di Sydney yang udah semakin hangat. Kami bersyukur kalau kami bisa menikmati matahari yang hangat dan begitu terangnya buat kami bisa enjoy, membuat pepohonan di sekitar kami yang begitu sejuk, dan bisa menikmati, seenggaknya buat aku yang tinggal di Sud bisa menikmati kicauan burung di sekitarku. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat komunitas Spice yang Tuhan berikan. Kami bisa ada buat satu sama lain, bisa sama-sama mendengarkan firman-Mu, bisa sama-sama memuji-Mu, dan bisa sama-sama saling mendoakan dan saling mendorong. Kami mau menyerahkan buat ibadah kami hari ini, buat segala hal yang akan kami bicarakan. Kami berdoa biar hal ini dapat menjadi sesuatu yang memuliakan nama-Mu,
Dan kami berdoa agar Engkau juga yang berbicara untuk dalam setiap dari kami melalui pertanyaan dan jawaban lewat Kokian, biar kami sama-sama bisa mengerti apa itu encouragement dan bagaimana kami bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang Kristen. Kami mau menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, berhubung setiap minggu kita datang berkumpul sama-sama buat mendengarkan buat mendengarkan firman Tuhan dan juga buat berinteraksi lah kurang lebih sama Tuhan lewat doa, lewat lagu. Tentunya ada bagusnya buat kita mulai ibadah kita dengan firman Tuhan juga. Kali ini aku ambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23-25. Isinya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hopefully ayat ini membantu kita juga buat nge-jumpstart, I guess, tentang apa itu encouragement dan gimana kita bisa mengaplikasikannya. Teman-teman, aku mau ngajak teman-teman sekalian buat angkat pujian kita yang pertama, yaitu Christ Our Hope in Life and Death. Karena apalagi sih yang bisa jadi pengharapan kita dalam segala situasi kehidupan kita. Dan kalau kita nggak punya pengharapan ini, gimana caranya kita bisa ngebantuin orang lain atau mengencourage orang lain kalau kita nggak punya this hope and this joy. Mari kita sama-sama nyanyikan Christ Our Hope in Life and Death. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hand. What comes apart from His command, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. What truth can calm the troubled soul? God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, Who holds our faith when fears arise? Who stands above the stormy trial? Who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ? Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. unto the grave, what will we sing? Christ He lives, Christ He lives. What reward will heaven bring?
everlasting life with Him. Then And we will rise to meet the Lord, and sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy when Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Nice singing, guys. Kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab yang akan menjadi tumpuan dari apa yang akan kita bahas tentang encouragement. Aku akan bacain dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Jadi dari Filipi pasal yang kedua dimulai dari ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus terkutuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelum kita masuk ke talk show-nya kita yang pertama, aku mau ngingetin lagi kalau teman-teman kalau teman-teman ada pertanyaan, maybe sepanjang nanti kita bahas tentang encouragement, teman-teman bisa masukin pertanyaan teman-teman ke Slido, either lewat QR code scan atau ke website Slido dan masukin hashtag SPICE buat meeting ID-nya. Nah, kira-kira kita bisa ngelihat hasil word cloud yang tadi kita enggak. Mas Zoom. No. Kalau kelihatan, kalau tidak apa-apa. Cuma pengen tahu aja kira-kira ada yang ngisi. Oke, thank you. Jadi ada yang mengisi encouraging focus. Oke. Ada yang warm words, support, comfort. Wah, lumayan. Thank you teman-teman yang udah partisipasi. It really helps us to see apa ya pandangan teman-teman tentang encouragement itu apa. Dan kita lihat nanti dari pembahasannya kita kira-kira apa sih encouragement itu.
It's okay Ri, kalau nggak bisa. Oke deh. Jadi seperti yang gue bilang hari ini unusual, tapi seperti biasa speakernya kita the one and only Dian. Sir, halo Kofian. Halo. Oke. Jadi kita ada beberapa pertanyaan yang aku bakal go through sebelum kita masuk ke Q&A. Let me get up and oke. Sebelum kita mulai, Julie bilang no one said the same word. Nice one Julie, bener juga, nggak ada yang nggak ada yang nyebut hal yang sama, which is really interesting, isn't it? Oke. Sebelum kita masuk Kokian, aku sebenarnya ini impromptu ya. Sebelum itu aku pengen nanya, Kokian kenapa mikirin soal encouragement dan kenapa topik ini penting buat kita bahas hari ini? Iya, karena maksudnya di waktu yang sulit seperti ini, saya rasa setiap orang, setiap kita perlu encouragement. Ya, saya bukannya lagi baper atau gimana, tetapi maksudnya saya rasa kita perlu gitu loh. Setiap saat kita perlu kata-kata yang mendorong kita. Dan seharusnya memang kata-kata yang kita katakan juga kepada orang lain itu adalah kata-kata yang harusnya mendorong orang lain. Jadi nanti kita akan lihat kenapa hal itu. Jadi ini bukannya karena memang kebetulan waktunya memang adalah waktu di mana kita sedang ada di dalam keadaan yang sulit sekarang ini. Tetapi juga ini seharusnya menjadi sesuatu yang kita ucapkan setiap kali, ya. Jadi bukan hanya ketika waktu yang sulit, tetapi juga setiap saat kita harus bisa untuk terus bisa mendorong orang lain untuk bisa mengenal siapa Yesus, untuk bertumbuh di dalam Yesus. Thank you. Sebelum kita masuk, kayaknya topiknya penting banget kan. Jadi aku rasa kita perlu bawa ini ke dalam doa juga. Gimana kalau aku pimpin doa, habis itu kita langsung go through the first question. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan buat bisa berkumpul dan hari ini bisa membahas topik yang begitu penting tentang encouragement, terutama di situasi saat ini yang berat, gak menentu, dan banyak dari kami yang terisolasi. Kami berdoa biar Engkau yang berbicara pada setiap dari kami, dan Engkau yang menggerakkan setiap dari kami untuk bisa memakai apa yang kami dengar hari ini dan mempraktekannya. Bagaimana kami bisa mendorong satu dengan yang lain dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Okian, pertanyaan yang pertama nih. Encouragement itu apa sih? Semua orang tentunya pernah dengar kata encouragement atau dorongan, begitu ya. Ini tentunya buat kebanyakan orang secara umum, ini artinya adalah sesuatu yang tentunya akan mendorong kita ketika kita sedang down, yang akan mengangkat kita. Ketika kita sedang sedih, yang akan membuat kita mungkin sedikit senang. Atau ketika kita sedang memerlukan kata-kata tertentu, begitu ya, kita mendengar kata-kata itu dan kita merasa bahwa ya memang itulah yang saya perlukan. Jadi itulah yang disebut sebagai encouragement. Tetapi sekali lagi nanti kita akan bicara mengenai Christian encouragement, encouragement atau dorongan Kristen. Apa nanti bedanya, gitu loh. Jadi mungkin awalnya seperti itu dulu, Ran. Oke. Nah, tadi kan Kofiel ngomong sempat encouragement, apa sih ajar kata-kata yang bisa membangun, mendorong gitu. Tapi ada nggak sih bedanya antara encouragement dan comfort? Kayak kata-kata yang menenangkan. Yeah. Apa sih yang ngebedakan antara encouragement sama perkataan-perkataan lain yang really nice gitu buat dikatakan ke orang lain? Yep. Memang satu hal yang perlu kita bedain itu ialah bahwa di dalam encouragement ini kita itu nggak memikirkan terlalu banyak mengenai diri kita, gitu ya, karena kita ingin memberikan encouragement kepada orang lain. Kalau comfort itu rata-rata adalah sesuatu yang kita kepingin untuk kepentingan daripada orang itu. Jadi kita memberikan comfort, misalnya comfort words contohnya, kepada orang yang sedang membutuhkan, tetapi itu kebanyakan ialah untuk membangun orang itu atau untuk membuat orang itu nyaman, membuat orang itu tenang. Jadi kita tidak memikirkan sesuatu yang lebih.
Kalau menurut saya, encouragement ini adalah sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar untuk membuat orang-orang itu nyaman atau tenang, ya, atau membuat orang itu damai, contohnya. Tetapi ini adalah ada sesuatu yang lebih, begitu loh, ketika kita memberikan kata-kata encouragement ini. Oke, satu hal ialah bahwa ketika kita mendorong orang lain, kita bukan hanya untuk sekedar membuat orang lain itu happy, membuat orang lain itu tenang, membuat orang lain itu joyful. Enggak. Karena tujuan kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mendorong orang lain, itu adalah sesuatu yang lebih daripada itu. Dan nanti kita akan bicarakan mengenai apa sih sebetulnya lebihnya itu, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar membuat orang itu tenang, bukan self-centered begitu tujuannya, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu. Thank you, Paul. Nah, kalau gitu sebelum kita masuk nih ke omongan kenapa beda ya sebagai orang Kristen, tapi kenapa encouragement itu penting buat kehidupan orang Kristen? Iya, karena sekali lagi kita adalah orang-orang yang sudah menerima encouragement. Jadi kalau misalnya kalian pikir kalian belum pernah terima encouragement sebagai pengikut Kristus, kalian salah. Karena sebagai pengikut Kristus, kita itu sudah menerima encouragement. Encouragement dari siapa? Tentunya dari Tuhan sendiri. Dari Tuhan sendiri. Tuhan sebetulnya telah mengencourage kita. Dia sudah mendorong kita. Ketika Dia mengirimkan Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia, menebus dosa-dosa kita, Dia sebetulnya sudah mendorong kita. Mendorong kita karena kita adalah orang-orang yang sebetulnya nggak layak untuk diselamatkan, tetapi Tuhan menyelamatkan kita melalui kehadiran daripada anaknya satu-satunya. Dia memberikan anaknya satu-satunya untuk mendorong kita. Mengatakan bahwa apa? Bahwa walaupun kamu berdosa, aku mau menerima kamu, kata Tuhan. Aku mau menerima kamu kembali melalui Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, dan kemudian boleh datang kepada Allah. Dan itu adalah sudah menjadi sebuah dorongan sebetulnya buat kita. Kita nggak usah tanya. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita berubah, begitu ya. Di sini saya yakin setiap kita mengalami sebuah perubahan itu, sedikit atau banyak, kita mengalami perubahan itu. Dan kita bersyukur kalau misalnya perubahan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu sebetulnya adalah big encouragement yang kita terima dari Allah. Karena kita tahu mungkin kebanyakan dari kita nggak mungkin bisa berubah. Karena mungkin orang tua kita mencoba merubah kita, mungkin teman-teman kita mencoba merubah kita, nggak ada yang bisa. Tetapi ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam rohnya, Dia bisa mengubah kita. Yang mungkin dulunya suka ngambek, sekarang mungkin jadi nggak suka ngambek. Mungkin yang dulunya cepat untuk jadi jutek, mungkin sekarang nggak cepat jadi jutek begitu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang sudah merubah kita. Yang dulunya cepat marah, sekarang nggak cepat marah. Yang dulunya mungkin suka melakukan hal-hal yang nggak baik, misalnya apakah itu ambil barang orang, ataukah mungkin itu nonton hal-hal yang nggak baik, gitu ya. Sekarang berubah tiba-tiba, gitu loh. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi luar biasa sekali sebetulnya. Kita itu adalah orang-orang yang sudah di-encourage oleh Tuhan. Dan luar biasanya, Tuhan memberikan encouragement itu kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Ran, sebetulnya apa yang tadi kita baca di Filipi pasal yang kedua itu mengena sekali ketika kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus, dia katakan, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ya, dia katakan itu semuanya sudah ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, berubahlah, kata dia. Jangan mencari kepentingan diri sendiri, jangan tinggi hati tetapi rendah hati. Karena apa? Karena itu yang Kristus sudah lakukan kepada kita, gitu loh maksudnya. Jadi sesuatu encouragement itu sebetulnya sudah diberikan kepada kita orang Kristen. Menurut gue itu menarik banget, kayak sebelum-sebelumnya gue nggak pernah mikirin kalau apa ya, encouragement itu ternyata udah diberikan ke kita ketika
aku mau bilang dari ketika kita percaya, tapi sebenarnya sebelum kita percaya, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib kan udah lama banget, beribu-ribu tahun kan, kita nggak ada yang umurnya 2000 tahun juga kan ya. Dan Tuhan udah merencanakan itu dari sebelumnya bahkan, jadi it's actually quite mind blowing. Kayak kalau encouragement itu sebenarnya udah ada di udah ketika kita diselamatkan oleh Kristus. Nah, tadi kita ngomongin soal, barusan kan kalau kita ngomongin soal kayak kematian Yesus, dan kalau kita udah di-encourage dari ketika kita diselamatkan. Kalau gitu, assuming ini dapatnya dari Alkitab dong. Ada nggak sih contoh di Alkitab yang ngomongin soal itu? Kayak bener-bener ngomongin soal encouragement gitu loh. Jelas, tadi apa yang kita baca dari Filipi pasal yang kedua, itu jelas mendorong kepada kita untuk kita memikirkan bagaimana encouragement itu sebetulnya sudah merupakan sesuatu yang Allah sudah berikan gitu loh. Ada di dalam kehidupan kita, jelas itu. Ketika Dia mengirim Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, jelas. Oleh karena itu, Paulus mendorong di ayatnya yang kelima, dia katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Kristus Yesus sebetulnya udah datang ke dalam dunia dan Dia udah mati buat kita, begitu loh. Jadi layaknya kita udah menerima keselamatan tersebut, kita juga harus untuk kita bisa melakukan hal yang sama juga seperti apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Oke, jadi sekali lagi itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk kita terus memikirkan bagaimana sih caranya saya boleh menjadi encouragement kepada orang lain. Oke, di bagian-bagian yang lain juga banyak. Kalau misalnya kita melihat dari kitab Filipi contohnya ya, saya suka baca kitab Filipi karena apa? Karena apalagi di dalam masa-masa ketika kita lockdown seperti ini, karena kitab Filipi itu adalah kitab yang penuh dengan encouragement kepada kita. Jadi dan kalau kita lihat encouragement yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang di Filipi itu adalah encouragement yang bukan hanya sekedar buat orang Filipi itu senang atau warm dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar kata-kata positif untuk mereka. Tetapi ini adalah encouragement yang jelas berpusat kepada Kristus. Jadi sekali lagi, semuanya jelas ada di dalam Alkitab gitu loh. Kalau misalnya kata-kata yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Rasul Paulus, melalui penulis-penulis yang lain, itu adalah kata-kata yang sifatnya encouragement kepada kita. Jadi kalau misalnya kita bicara ya, saya suka baca Roma, misalnya kitab Roma, keluarga kita lagi devotion dari kitab Roma, dan kemarin kita melalui Roma pasal yang ke-8. Ketika kita baca 6, 7, itu adalah bagian-bagian yang boleh dikatakan penuh dengan discouragement. Karena apa? Karena aduh manusia berdosa, aduh manusia itu banyak masalah, aduh manusia itu sepertinya nggak mau begitu loh untuk melakukan hal-hal yang baik bahkan sekalipun. Tetapi ketika kita masuk ke Roma pasal yang ke-8, ya, ketika kita melihat contohnya Roma pasal 8 ayat 1, Paulus mengatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wah, itu betul-betul memberikan kita kelegaan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ternyata di tengah-tengah ketidakberdayaan kita sebagai manusia, kita ternyata nggak dihukum oleh Allah. Bahkan Allah memerdekakan kita di dalam Kristus. Di ayatnya yang kedua dia katakan, Roh yang telah memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus di dalam dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi jelas itu adalah salah satu contoh daripada kata-kata encouragement. Contoh yang lain misalnya dari kata-kata encouragement, kalau misalnya kita lihat ke akhir daripada Alkitab di dalam kitab Wahyu, jelas sekali itu banyak sekali kata-kata encouragement di tengah-tengah situasi yang sulit bagi orang Israel, bagi orang-orang yang pada waktu itu menerima kitab Wahyu ini, 7 gereja boleh dikatakan yang sedang mengalami penganiayaan, mereka didorong bahwa ada satu harapan ketika Yesus nanti datang kembali. Ya, jadi Alkitab kita itu berisi dengan kata-kata encouragement. Oleh karena itu, puji Tuhan kita mempunyai akses pada Alkitab
dan kita nggak perlu untuk kita pergi atau untuk kita beli kartu-kartu atau mungkin plakat-plakat gitu ya yang memberikan kita kata-kata dorongan. Kan banyak tuh sekarang kan lukisan-lukisan atau plakat-plakat gitu ya yang sifatnya untuk memberikan dorongan, push supaya kita self confident. Sebetulnya kembali kepada Alkitab itu udah cukup gitu loh untuk Alkitab memberikan dorongan pada kita. Jadi technically satu Alkitab tuh isinya encouragement dong kurang lebih ya. Oh iya, jelas. Kalau kita baca Alkitab dari awal hingga akhir, itu semuanya adalah encouragement. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari kehidupan orang Israel pun, orang Israel itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan sudah tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan terus reach mereka untuk mereka supaya kembali kepada Dia. True. Another interesting point. Kalau gitu, apa sih impact yang kita bisa harapin dari encouragement yang berdasarkan Alkitab kira-kira? Jadi apa bedanya? Jadi encouragement yang harus dikatakan oleh orang Kristen. Encouragement yang harus dikatakan oleh orang Kristen itu adalah encouragement yang harus berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Ya, jadi kita nggak sekedar membuat orang itu happy atau membuat orang itu senang, tetapi kita berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Kenapa? Karena Injil itu yang telah memberikan encouragement kepada kita. Oke? Jadi ketika kita dorong orang bukan untuk membuat orang itu happy, membuat orang itu warm, membuat orang itu uplifted, tetapi ialah kita dorong orang supaya orang itu semakin percaya kepada Yesus. Begitu loh. Jadi itu yang disebut sebagai gospel-centered encouragement. Jadi kita bukan hanya sekedar hanya mendorong orang atau membuat orang itu senang, tetapi kita mendorong orang itu supaya orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat mereka yang belum percaya, kita dorong mereka untuk menjadi percaya. Buat mereka yang sudah percaya, kita dorong mereka untuk semakin percaya dan untuk melihat hal-hal apa di dalam kehidupan mereka yang belum mereka serahkan kepada Yesus untuk dikuasai oleh Yesus sepenuhnya, begitu loh. Jadi kita perlu mendorong setiap orang dan mendorong mereka di dalam Injil yang berpusat kepada Injil. Kayaknya dari sini kedengarannya encouragement dalam kekristenan itu cukup berbeda ya sama apa yang dunia biasanya pikirkan atau mungkin bahkan apa yang kita pikirin tentang encouragement sebelumnya. Betul. Tapi tentunya aku rasa dengan pusatnya sebagai Injil dan sebagai firman Tuhan sendiri, dampaknya pun harusnya juga lebih besar dong ya kalau gitu. Yap, jelas sekali. Karena kita bukan hanya sekedar membuat orang itu feel good, tetapi justru ketika kita mendorong orang itu, kebanyakan kita membuat orang itu feel bad. Karena apa? Karena semakin mereka tahu bahwa mereka membutuhkan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kalau misalnya encouragement yang biasa, yang dunia gitu ya, seperti kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang mendorong, hanya itu saja itu membuat orangnya jadi feel good. Mereka merasa mereka positif, mereka merasa mereka baik. Tetapi encouragement di dalam Injil justru membuat orang itu feel bad. Dalam arti mereka merasa bahwa apa? Bahwa mereka memerlukan Yesus. Karena tanpa Yesus mereka nggak bisa apa-apa, begitu loh. Dan itulah yang disebut sebagai gospel-centered encouragement. Dan kita mau untuk kita mendorong di dalam hal tersebut supaya orang mengerti bagaimana mereka semakin harus bergantung kepada Yesus, mereka semakin harus membutuhkan Yesus, dan mereka semakin sadar bahwa mereka adalah manusia berdosa yang memerlukan Yesus di dalam kehidupan mereka. Jadi sehingga membuat mereka desperate gitu loh, membutuhkan Yesus. Saya rasa itu sih bedanya, dan bedanya sangat kontras menurut saya antara encouragement yang biasa kita berikan di dalam dunia dengan encouragement yang ada di dalam Yesus. It does sound very different. Nah, tapi kalau kayak gitu, ini pertanyaan tambahan ya, Pak, surprise. Kalau misalkan kita ngomongin encouragement yang berdasarkan Alkitab, apakah
encouragement ini jadi cuman untuk sesama orang Kristen aja, atau apakah ini juga applicable buat ketika kita mau memberikan dorongan ke mungkin orang di sekitar kita yang belum percaya sama Kristus? Karena sekali lagi pusatnya itu adalah di dalam Injil, oke? Jadi tentunya ini applicable buat semua orang, applicable untuk semua orang, ya. Untuk orang-orang yang non-Kristen, kita kepengen point mereka kepada Yesus, oke? Itu adalah encouragement yang kita harus berikan kepada mereka. Jadi untuk mereka tahu bahwa ya, apalagi khususnya misalnya di dalam keadaan pandemi sekarang ini gitu ya. Ketika orang banyak bertanya mengenai kehidupan, mengenai kematian, begitu. Kita harus point mereka kepada Yesus supaya mereka sadar bahwa apa? Bahwa pengharapan seperti yang tadi kita nyanyikan ya, bahwa pengharapan yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan maupun kematian hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Jadi itu kepada orang-orang yang non-Kristen. Pada orang-orang yang sudah Kristen, kita harus mendorong mereka supaya mereka semakin bergantung kepada Yesus. Jadi mereka sudah bergantung kepada Yesus, tetapi tentunya ada banyak aspek dalam kehidupan mereka yang belum sepenuhnya di mana mereka bergantung kepada Yesus. Kita harus dorong mereka supaya mereka bergantung kepada Yesus, supaya mereka memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus, supaya mereka sadar bahwa di dalam kehidupan mereka, Yesuslah harusnya menjadi pusat daripada segala-galanya. Dan saya yakin setiap kita semuanya ada di dalam perjalanan menuju ke sana. Karena nggak ada dari kita pun satu pun yang sempurna gitu loh di dalam Yesus. Jadi kita harus mendorong mereka semuanya untuk mereka bisa semakin hari semakin bergantung kepada Yesus, semakin hari semakin menyerupai Yesus. Jadi sekali lagi, encouragement ini luas sekali dan kita bisa lakukan baik itu kepada orang Kristen maupun kepada orang non-Kristen. Nah, let me gain my thoughts. Kayaknya kita udah nyentuh dikit bagian ini, tapi mungkin kita perlu spell out lebih jelas lagi tentang apa sih tujuan dari kita memberikan encouragement dan apa hal yang paling penting ketika kita memberikan encouragement. Ya, betul. Jadi tujuannya ketika kita memberikan encouragement supaya orang semakin sadar bahwa mereka memerlukan Yesus. Oke? Supaya orang semakin sadar mereka harus tunduk di bawah pemerintahan Yesus. Kenapa kita memberikan encouragement? Karena Yesus sendiri sebetulnya sudah memberikan encouragement kepada kita, gitu ya. Ketika dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, dia memberikan encouragement kepada kita bahwa kita yang nggak layak di hadapan dia, kita tetap diselamatkan, kita tetap dipilih, Yesus tetap mati di atas kayu salib untuk kita. Itu adalah sebuah encouragement yang luar biasa. Dan kita perlu memberikan encouragement kepada orang lain, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima encouragement itu. Gimana caranya kita bisa ngejelasin hal itu ya, kok kayak ngejelasin ke gimana kalau Injil tentang Yesus yang mati di kayu salib itu sebenarnya udah encouragement, kayak how does that work? Why is it an encouragement? Ya, jadi bagaimana kita menjelaskan mengenai keselamatan kita sebetulnya ini ya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita bisa bersaksi kenapa kita menjadi orang Kristen contohnya. Oke, saya rasa ini PR buat kita semua juga. Ada mungkin banyak dari kita yang belum pernah memberikan kesaksian. Saya rasa ini adalah suatu hal yang baik untuk kita bisa memberikan kesaksian secara singkat. Jadi walaupun kita nggak diminta untuk memberikan kesaksian atau nggak ada yang nanya, gitu ya, tetapi kita perlu untuk kita menuliskan kesaksian kita bagaimana saya menjadi orang Kristen. Karena di dalam kesaksian itu kita akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa bagaimana kita, orang-orang yang nggak layak untuk menerima keselamatan itu, Tuhan ternyata melayakkan kita semuanya untuk kita supaya kita selamat. Ya. Tadi pagi saya baru khotbah di satu gereja mengenai cerita Sakius, gitu ya. Ini adalah cerita yang sangat menarik. Kenapa Sakius itu adalah orang yang diselamatkan? Padahal kalau misalnya kita lihat dia nggak layak, dia adalah pemungut cukai,
dan bukan hanya pemungut cukai, dia kepalanya dari pemungut cukai, dan kemudian juga dia adalah orang yang mengambil uang, bukan hanya mengambil uang secara sedikit ya, dalam jumlah sedikit dari orang-orang Yahudi, tetapi ambilnya cukup banyak dan kemudian menyetorkan uang itu ke pemerintahan Romawi. Jadi dia itu adalah orang yang paling dibenci oleh orang Yahudi dan orang yang paling nggak disukai. Tetapi ternyata Yesus pada dalam perjalanan dia ke Yerusalem sebelum dia disalib, dia stop sengaja di Yeriko untuk bertemu dengan Sakius. Orang yang nggak layak begitu loh. Orang yang sama sekali nggak masuk hitungan. Tetapi dia stop ketika Sakius pada waktu itu, kalian bisa bayangkan gitu ya, dia sebagai orang yang middle age, sebagai seorang pemuka, punya jabatan, bayangkan dia pakai suit and tie sekarang ini, tetapi dia naik pohon, oke? Dan Yesus berhenti di pohon itu dan panggil dia, Sakius, aku harus makan di rumahmu, oke? Luar biasa, saudara-saudara, kalau misalnya kita lihat bagaimana Sakius pada akhirnya memikirkan, siapa dia sebetulnya? Di mana Tuhan ini mau makan di rumahnya dia dan mau menyelamatkan dia. Nggak layak dia untuk diselamatkan. Dan itu juga kita. Kita nggak layak untuk diselamatkan. Tetapi Tuhan tetap menyelamatkan kita. Menurut saya itu adalah sebuah encouragement yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu kita itu nggak layak dapatkan. Tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Oleh karena itu, hal itu juga yang bisa mendorong kita mudah-mudahan untuk kita bisa memberikan encouragement kepada orang lain. Kayaknya kalau dari yang barusan Koken jelasin dari cerita Zakheus kan, Zakheus ini yang habis itu bertobat dan decide buat memberikan apa yang dia punya dari Betul, orang-orang yang minjem duit dari dia gitu kan ya. betul. 4 kali lipat. Berarti ya yang 4 kali lipat itu. Berarti kalau gitu even responnya kita sebelum kita akhirnya nge-encourage orang lain, berarti kayak kita juga harus apa ya, bukannya harus sih, tapi jadi terdorong buat meresponi untuk hidup yang sesuai dengan orang yang udah diselamatkan sebelum Jelas. kita. Dan iya kan, jadi habis dan hal itu yang mendorong kita buat mendorong orang lain juga. Jadi kita nggak keep sama kita sendiri. Betul, betul, betul. Jadi sekali lagi, apa yang kita terima, that's something that we need to pass on. Apa yang kita terima, itulah yang harus kita berikan kepada orang lain. Jangan kita keep sendiri. Yap. Jadi kurang lebih encouragement sama sharing gospel nggak beda jauh dong kok. Iya, memang. Part of kenapa kita sharing the gospel, karena kita mau mendorong orang lain, betul nggak? Ya, kita mau mendorong orang lain. Karena orang lain itu adalah orang-orang yang belum Kristen, contohnya, mereka adalah orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, mereka berjalan menuju kematian kekal. Dan kita perlu mendorong mereka untuk mereka bisa mendengar arti Injil, supaya mereka bisa tahu siapa sebetulnya Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, sharing the gospel ya itu adalah intinya sebetulnya daripada encouragement tersebut. Ya, jadi ini sekali lagi bukan hanya sekedar membuat orang itu menjadi happy, menjadi senang, menjadi damai, tetapi kita kepingin dia mengenal siapa Tuhan Yesus. Itulah bedanya Christian encouragement. Kalau dia belum mengenal, untuk dia bisa mengenal. Kalau dia sudah mengenal, untuk dia semakin mengenal siapa Yesus. Dan kita perlu untuk mendorong setiap orang di dalam Injil atau di dalam berpusat kepada Injil. Ya. Sesuai sama balik yang dari Alkitab, which is visinya gereja kita juga dong ya, Kolose 1:28. Amin. Buat mendorong. Nah, kalau apa ya, kayak mungkin kalau kita dengar tentang, wah kok encouragement jadi nggak beda jauh sama memberitakan Injil, kesannya kayak cukup, menurut aku sih, aku personally merasanya kayak, waduh, susah dong dikerjain dan kok bikin nervous rasanya karena balik lagi memberitakan Injil nih ke orang. Tapi gimana sih, apa sih yang bisa membantu kita buat ingat kayak
atau gimana sih caranya biar kita ingat nih kalau sebenarnya Tuhan bisa pakai kita, dan gimana caranya Tuhan pakai kata-kata yang kita ucapkan buat bawa impact buat orang lain. Oke, jadi sekarang kita mulai masuk ke dalam hal yang teknis gitu ya. Bagaimana caranya nih kita untuk bisa mendorong orang lain ya. Menurut saya setiap orang, apakah dia itu mungkin bisa ngomong atau nggak bisa ngomong, apakah dia itu mungkin adalah orang yang ngerti Alkitab atau nggak ngerti Alkitab, menurut saya sebelum orang itu mendorong orang lain, kita perlu pertama-tama berdoa. Kita perlu berdoa dan kita perlu bimbingan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa mendorong orang lain. Oke, jadi itu adalah cara yang paling mendasar menurut saya, langkah yang paling mendasar. Terus kemudian langkah yang kedua menurut saya, yang juga harus nggak kalah pentingnya, itu ialah sekali lagi kita tendensinya ketika kita mau mendorong orang lain ialah dengan apa? Biasanya dengan kata-kata kan biasanya. Karena kita pikir itulah dia caranya untuk saya bisa memberikan encouragement kepada orang lain. Tetapi ingat menurut saya, kita diberikan 2 telinga dengan 1 mulut ya. Itu pun adalah yang saya pelajari terus sampai sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan terlalu cepat untuk kita ngomong. Tetapi kita harus dengar. Kita dengar dari orang itu. Kita dengar juga dari orang itu bagaimana orang itu kehidupannya seperti apa. Hal-hal apa yang dia perlu encouragement. Oke, sebelum kita berbicara. Oke. Dan yang ketiga ialah untuk kita sadar situasi dan konteks daripada orang tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mendorong orang yang sedang berduka, kita banyak dengar dan kita bijak dalam berkata-kata. Untuk kita mendorong orang yang sedang rejoicing, juga demikian. Kita harus berhati-hati untuk kita berkata-kata. Ya. Sekali lagi, jadi pada dasarnya itu adalah bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi kata-kata yang bijaksana, yang dikontrol oleh Tuhan, karena kita minta Tuhan untuk membimbing kita, dan itu keluar untuk menjadikan dorongan kepada orang lain dan berpusat kepada Injil. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu adalah sesuatu sebelum kita berbicara. Ya. Nah, ketika kita sedang berbicara, nanti juga ada hal yang teknis menurut saya. Ya. Dan ketika kita berbicara, ada beberapa yang nanti saya bisa sarankan secara teknis. Ya, langkah yang pertama, karena sekali lagi kita adalah orang-orang yang ingin memusatkan semua pembicaraan kita di dalam Injil, make sure kita base everything that we say on the gospel. Ya, jadi dasarkan semuanya itu di dalam Injil. Oke, apa artinya Injil? Injil itu sekali lagi adalah Tuhan menyelamatkan kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang nggak layak, tetapi Dia selamatkan. Itulah dia berita Injil. Dan bagaimana kita harus menghidupi berita Injil, bagaimana kita sehari-hari semakin lama semakin hidup seperti Tuhan Yesus. Oke, jadi base everything that you say on the gospel. Oke, dan kemudian langkah yang kedua menurut saya yang penting itu adalah bagaimana kita memusatkan hal yang besar dan bukan terkecoh dengan hal yang kecil. Oke, memusatkan kepada hal yang besar dan tidak terkecoh di dalam hal yang kecil. Ya, jadi apa hal yang besar? Hal yang besar itu adalah berita Injil, firman Tuhan, kebenaran. Oke, hal yang besar itu adalah yang berhubungan dengan Allah sendiri. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang besar yang perlu kita menjadi fokus kita. Tetapi kita jangan terkecoh dengan hal-hal yang kecil. Hal yang kecil apa? Adalah hal yang teknis. Oke, mungkin mengenai kepribadian orang itu, mungkin mengenai gayanya dan lain sebagainya. Jangan kita terkecoh dengan hal tersebut. Oke, dan juga ingat ketika kita bicara mengenai hal-hal ini, kita harus tetap firm, tetapi juga di lain pihak considerate. Firm, tetapi considerate. Firm di dalam apa? Firm di dalam Injil. Firm di dalam kebenaran, firm di dalam prinsip-prinsip Allah, tetapi considerate di dalam arti kita juga tahu situasi orang tersebut seperti apa. Jadi ada beberapa langkah-langkah gitu loh, ketika kita sebelum kita berbicara dan ketika kita berbicara.
Dan saya rasa itu adalah langkah-langkah praktis yang bisa membantu kita untuk kita bisa menjadi encouragement bagi orang lain. That's very helpful. Thank you. Hmm. Nah, baca dulu bentar. Dari yang Koken baru jelasin kan kayak ada hal teknisnya, banyak hal yang mesti dipikirkan begini dan begitu. Apakah kalau gitu encouragement cuman untuk dikerjakan oleh orang-orang tertentu? Apakah misalkan kayak Kokian nih, kan Kokian pastor, jadi kayaknya lebih banyak pengalaman buat nggak encourage, atau mungkin kayak leaders atau pengurus, mungkin yang mimpin KTB atau orang yang pernah masuk Bible College. Apakah cuman orang-orang yang begitu aja tuh mungkin yang bisa ngerjain? Encouragement is for every Christian. If you have received encouragement, then you need to encourage others. Gitu aja istilahnya. Kalau misalnya kamu sudah terima encouragement, oke? Kamu harus memberikan dorongan, memberikan encouragement kepada orang lain. Kamu sudah terima belum encouragement dari Tuhan Yesus? Pertanyaannya seperti itu aja. Oke? Paulus katakan di Filipi 2 apa? If you have encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion. Dia semuanya pakai kata if, dan if dah di sini ya. Betul nggak? If itu kalau kan? Kalau. Jadi dia nggak mau paksa. Dia nggak bilang kepada orang di Filipi, dia bilang apa? Kamu semua harus encouraging. Enggak, dia bilang, kalau kamu sudah terima, kalau misalnya kamu sudah tahu encouragement itu, kalau sudah kamu tahu kasih daripada Kristus, apa yang harus kamu lakukan? Then make my joy complete, di ayatnya yang kedua. Being like-minded, having the same love, being one in spirit, dia katakan. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but consider others better than yourselves. Ini semuanya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu loh kepada kita. Jadi sekali lagi, semuanya itu adalah if, dan if. Oke, ini nggak peduli apakah kamu sudah sekolah teologi, ataukah kamu leaders, apakah kamu ada di dalam gereja 20-an tahun. Kalau misalnya kamu sudah terima encouragement, then pass on that encouragement kepada orang lain. Oke, jadi Paulus ingin mendorong kepada kita semua untuk kita bisa mendorong orang lain seperti kita sudah didorong oleh Kristus gitu loh. Kita sudah menerima dorongan itu, encouragement itu dari Kristus. Jadi kurang lebih begitu menurut saya. Jadi pertanyaannya adalah kalian sudah terima belum encouragement tersebut? Kalau misalnya memang belum, terimalah encouragement itu karena encouragement itu tersedia bagi kita semuanya. Kalau sudah, apakah kalian sudah pass on that encouragement kepada orang lain? Jadi basically kalau kita Kristen dan kita seharusnya udah mencoba atau mempraktekkan encouragement itu lah ya, for sure. Dan I guess seharusnya encourage ini buat semua orang karena seharusnya semua orang menerima Kristus kan. Gitu. Nah kalau gitu ini kalau tadi kan yang memberikan, kalau sekarang gimana dengan yang menerima? Apakah cuman orang-orang tertentu yang perlu kita berikan encouragement? Misalkan orang itu sedang merasa discouraged karena sesuatu, lagi sedih, sedang depresi atau anxious about something. Gimana? Ya, sekali lagi, encouragement itu adalah dari setiap orang untuk setiap orang. Saya yakin setiap orang memerlukan encouragement. Setiap orang memerlukan encouragement. Apakah dia lagi sedang keadaan sedih, atau dia sedang sukacita. Dia sedang depresi, atau mungkin dia sedang joyful. Oke, itu masing-masing memerlukan encouragement. Contohnya begini ya, saya bilang. Ketika orang-orang mungkin sedang sedih, tentunya itu very obvious. Dia memerlukan encouragement. Oke, apa yang bisa kita katakan kepada dia adalah Yesus di dalam Injilnya, di dalam kabar keselamatan, Yesus itu datang kepada kita untuk apa? Untuk orang-orang yang sedang berduka gitu loh. Maksudnya khotbah di bukit, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan berduka dengan orang-orang yang berduka, dan dia mendorong kepada setiap orang Kristen
untuk apa? Untuk berduka dengan orang-orang yang berduka, begitu loh. Jelas sekali. Untuk orang-orang yang ada di dalam sukacita, Yesus juga sama gitu loh. Paulus contohnya gitu ya, dia menuliskan bahwa orang-orang yang ada di dalam sukacita, rejoicing, ya ini adalah kitab Filipi adalah salah satu kitab yang penuh dengan kata-kata joy begitu loh. Tetapi sekali lagi, joy ini diberikan kepada orang-orang yang sudah mungkin udah terima gitu loh. Mereka orang-orang yang cukup happy mungkin. Jadi mereka sepertinya nggak perlu. Tetapi ke Paulus katakan apa? Ada joy yang kalian bisa rasakan di dalam Yesus Kristus. Ingat loh, Paulus menuliskan kitab Filipi ini dari penjara gitu ya. Dia tidak ada di dalam keadaan yang joyful, tetapi dia mendorong orang-orang untuk mereka terus ada di dalam sukacita. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah dari semua orang untuk semua orang. Nice summary. Jadi ingat teman-teman, encouragement itu dari semua orang buat semua orang. Aku bisa bilang nggak kalau kan semua orang dalam segala situasi, tapi juga pukul rata kan ya. Jadi termasuk aku pun perlu, Okian pun juga perlu encouragement kan ya, berarti kan ya. Jelas. I'll keep that in mind. Oke. Kita udah ngomongin soal teknisnya, dan udah ngomongin kalau itu buat semua orang. Tapi mungkin aku juga mau nyoba lebih ke practicality gimana kita sebagai orang yang udah nerima Kristus buat kerjain encouragement ini. Karena jelas aku termasuk bukan orang yang pintar berkata-kata lah. Jadi kita pun butuh di-encourage buat ngomong ceritanya. Tapi pertanyaan ini agak beda sih. Tapi aku pengen tahunya gini. Ada nggak sih situasi di mana waktu kita memberi encouragement itu justru malah mendukakan hati yang ngedengerin gitu. Bukan karena kita cara bicaranya kita apa sih jutek atau nyinggung, tapi kan encouragement dalam kekristenan itu berpusat sama Injil. Jadi ada kebenaran Injil di situ. Tapi kebenaran Injil itu justru yang mendukakan orang yang mendengar. Apakah ada situasi seperti itu dan gimana? Mungkin kalau kita ada di situ, gimana cara kita nanganinnya? Oke. Dua hal. Pertama-tama ya, ini nggak harus di dalam kata-kata ya. Jadi jangan salah. Memang ekspresinya ada bentuk di dalam verbal, kata-kata yang keluar. Tetapi kalau misalnya kamu memang bukan orang yang bisa berkata-kata atau mungkin ya maksudnya nggak gampang untuk ngomong dan lain sebagainya, kamu paling nggak bisa nulis, oke? Kamu paling nggak bisa gambar, kamu paling nggak bisa type di WhatsApp, oke? Dan itu adalah sebuah encouragement juga. Jadi jangan pikir harus ngomong, semuanya itu harus ngomong, enggak kok. Bisa ditulis, bisa digambar. Dan seringkali kita pikir apa ya kata-kata yang bisa keluar dari mulut kita untuk memberikan encouragement kepada orang lain. Alkitab sudah memberikan encouragement kepada kita kan, betul nggak? Bagaimana kalau misalnya kita pakai kata-kata Alkitab itu mau encourage orang lain aja, gitu loh maksudnya. Jadi apa yang sudah memberikan encouragement kepada kita, berilah kepada orang lain. Dan saya yakin itu adalah yang diinginkan oleh Allah. Oke, jadi itu satu hal. Hal yang kedua, mungkin nggak ada situasi di mana ketika kita pikir kita mau memberikan encouragement, malah justru menjadi discouragement buat orang-orang yang menerimanya. Jelas bisa. Khususnya ketika kita confront orang di dalam dosa. Ya. Jadi tentunya part of that encouragement ialah untuk kita menegur orang ketika orang berdosa. Dan seringkali orang nggak suka, banyak orang nggak suka ketika ditegur, apalagi ditegur apa yang dia lakukan, gitu ya. Jadi jelas ada banyak situasi di mana orang merasa tersinggung ketika ditegur dan nggak suka, oke? Dan itu yang harus kita tahu bahwa nggak semuanya orang bisa menerima dengan lapang dada apa yang kita katakan. Dan seringkali justru ketika kita bicara mengenai dosa, mengenai hubungan antara orang itu, bagaimana orang itu berdosa, dan lain sebagainya, justru kemungkinan besar orang itu nggak akan suka ketika kita menegur. Jadi kita harus siap ketika kita memberikan encouragement di dalam Injil.
harus siap untuk kita dijutekin oleh orang-orang tertentu. Kenapa? Karena nggak semua orang suka gitu loh ketika ditegur mengenai dosa yang mereka lakukan, dan kebanyakan mungkin juga orang sebel gitu loh kepada kita mengenai hal tersebut. Tetapi menurut saya, apakah itu akan membuat kita stop untuk memberikan encouragement kepada orang lain? No, karena seperti Allah sudah menegur kita atas keperdosaan kita, seperti Allah sudah ya maksudnya udah mengingatkan kita mengenai bagaimana hidup kita mungkin adalah hidup yang berjalan nggak jalan bersama-sama dengan Dia, maka itu pun juga yang harus kita lakukan kepada orang lain. Oke, so this is all about bagaimana kita passing apa yang kita sudah terima dari Tuhan kepada orang lain. Apakah orang lain semuanya suka? Belum tentu semua orang suka. Tetapi bagaimana kita tetap setia untuk kita terus bisa membicarakan mengenai kebenaran ini, berani untuk berpusat kepada Injil, dan mengajak orang untuk mereka semuanya bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Thank you. Ngomongin soal yang tadi, kayak kalau misalkan orangnya yakin, terus kitanya gimana ya kok? I guess in a sense kita butuh di encourage orang lain. Ya, tapi gimana caranya kita juga bisa menghadapi atau memberanikan diri buat menghadapi situasi kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita berani untuk menghadapi situasi yang seperti apa maksudnya? Yang kalau misalkan kita atau mungkin kalau aku rephrase, misalkan sebelum kita mengerjakan, kayak sebelum kita actually ngomong ke orang ya, mungkin kita udah ada feeling nih, ini mungkin konfrontasi yang dampaknya kurang baik gitu, buat mungkin orang itu memang akan marah gitu. Gimana caranya buat kita memberanikan diri buat tetap ngerjain itu, karena kita tahu mungkin apa yang orang kerjain itu salah gitu. Oke, yap. Seperti yang tadi saya katakan ya, sebelum kita melakukan, sebelum kita bicara, sekali lagi kita harus berdoa. Kita harus berdoa dan kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat, bijaksana sebelum kita bicara mengenai encouragement ini kepada orang lain. Oke? Itu jelas pimpinan Tuhan bekerja secara misterius di dalam kehidupan kita untuk mendorong kita untuk bicara atau untuk membuat kita stop. Ya, jadi itu semuanya adalah wisdom yang kita perlukan dari Tuhan. Oke. Yang kedua, itu adalah sekali lagi kita harus lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Jadi refrain untuk kita bicara. Kita dengar dulu, baru kita bicara. Oke. Saya yakin dengan beberapa kebijaksanaan seperti itu, kita bisa lebih berhati-hati untuk bicara kepada orang, khususnya mengenai masalah-masalah yang sulit. Ya, itu biasanya yang saya praktekkan juga untuk kita berdoa, untuk kita minta kepada Tuhan kebijaksanaan, bimbingan dari Tuhan sebelum kita bicara. Dan terakhirnya setelah kita bicara, begitu ya, saya harap orang itu tetap masih bisa diam dan masih bisa tetap mendengarkan kita. Jadi boleh dikatakan terjadi sebuah dialog gitu ya antara kita dengan orang tersebut. Dan terakhirnya kita harus affirm bagaimana kita sudah mendengarkan itu dan kita mau mendorong dia terus untuk dia terus berjalan di jalan yang Tuhan tentukan gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar bicara ngomong itu terus kemudian dia tinggalin, enggak. Tapi untuk kita terus berdoa bagi orang itu dan bagaimana kita bisa mendorong orang itu terus. Ya. Thank you kok. Mungkin aku akan coba lihat ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dan kita coba go through. Excuse me. Jadi ada pertanyaan yang pertama yang lebih gampang ditanya nih. Should we seek encouragement from other sources besides the Bible? Jadi, begini, Alkitab harus menjadi dasarnya menurut saya,
Oke. Tetapi sekali lagi, apakah kita bisa consultation dengan pihak-pihak eksternal? Bisa menurut saya. Asal itu semuanya mendukung tujuan kita untuk kita menegur orang itu atau untuk memberikan encouragement kepada orang itu. Oke. Jadi apakah itu teknisnya, apakah itu psikologinya misalnya, apakah itu bisa nggak memberikan kita masukan? Bisa menurut saya. Dan kita harus consult dengan hal-hal seperti itu sebisa mungkin yang mendukung ya. Tetapi sekali lagi tujuan pada akhirnya itu ialah harus tujuannya yang biblical. Jadi bukan hanya sekedar untuk membuat orang itu senang, happy, tetapi untuk membawa orang itu datang kepada Yesus dan sadar siapa dirinya di hadapan Yesus. Ya. Hopefully jawabannya kok membantu ya. Jadi intinya, of course, asalkan membantu, mendukung apa yang Bible omongin juga kan ya. Oke, yang pertanyaan yang kedua, tadi kayaknya kita udah sempat bahas pertanyaan yang pertamanya, apakah encouragement selalu disampaikan melalui kata-kata, jadi kan kita udah bahas bisa ditulis, bisa digambar, banyak caranya. Tapi pertanyaan kedua dari yang ini, bagaimana memberikan encouragement melalui perbuatan kita? Ada contoh praktisnya atau enggak? Ya, jelas kita bisa memberikan encouragement melalui perbuatan kita. Ya, apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, dia bukan hanya sekedar ngomong I love you, tetapi He died for us. Jadi saya rasa kita bisa juga gitu loh untuk melakukannya dengan perbuatan ya, dan seringkali action speaks louder begitu loh daripada kata-kata. Jadi saya dorong, tetapi begini, kita nggak bisa hanya sekedar melalui perbuatan menurut saya. Oke, karena kalau misalnya kita hanya sekedar melalui perbuatan, pada akhirnya hal-hal itu kita kan nggak seperti Tuhan Yesus, kita mati untuk untuk orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi menurut saya ada perlu di-verbalize begitu loh. Tindakan kita, action kita perlu di-verbalize. Oke. Jadi sekali lagi dulu ketika kita membagi-bagikan contohnya parcel kepada teman-teman Muslim dan lain sebagainya, kan ada beberapa gitu loh yang bertanya kepada kita ya, kenapa kita melakukan hal tersebut gitu loh. Dan saya rasa itu waktunya untuk kita verbalize. Kenapa kita melakukan hal itu? Oke, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita dan kita mau melakukan hal itu untuk orang lain gitu loh, untuk memberikan dorongan kepada orang lain. Jadi ya bisa melalui action, tetapi tidak bisa hanya sekedar action. Ya. Jadi I guess kata-kata bisa dibarengin sama action, tapi action nggak bisa berdiri sendiri lah ya. Iya, tetap harus digabungin dengan kata-kata, dan kata-kata itu yang basisnya dari firman Tuhan sendiri yang pusatkan sama Injil. Oke, ada satu question yang panjang, so I'll try to get gimana ya. Jadi I guess ini partly comment, partly tunggu. Aku bacain aja. Kalau membuat mereka feel bad in a way, untuk mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Kristus, bukankah ada saatnya justru membuat mereka jauh dari kita? Terus ini kayaknya sambungan yang itu bukan menjangkau, akan tetapi jadinya mereka takut dan malah menghindar dari kita, sehingga kita malahan menutup pintu penjangkauan. Gimana respon kok? Ya. Sangat mungkin itu terjadi dan seringkali banyak terjadi ketika kita menegur gitu ya orang lain. Saya pernah dulu sebelum kita jadi Spice, kita masih di MITC, saya pernah menegur orang lain sehingga orang lain itu keluar dari gereja, boleh dikatakan. Jadi lebih menjauh gitu. Tetapi sekali lagi itu bukannya sesuatu yang saya hanya kerjakan begitu aja, bukan hanya sekedar impromptu saya kerjakan, tetapi itu adalah sesuatu yang saya sudah doakan. Saya bahkan juga sudah bicara pada waktu itu juga dengan tim leadership yang ada, apakah saya harus bicara seperti itu, dan waktu itu memang semuanya setuju bahwa saya harus bicara gitu loh. Jadi konsekuensinya tetap ada ya. Untuk orang itu keluar dan pada akhirnya kita tidak bisa menjangkau melalui orang tersebut. It's possible. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara berdasarkan Injil, kita berdasarkan kebenaran, dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan kita,
Saya rasa itu adalah sesuatu yang bagaimana Tuhan memimpin kita untuk berbicara tepat pada waktunya, dan saya yakin Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Oke, thank you kok. Mm-mm. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi aku kurang tahu masuknya di bagian mana. Yang isinya seberapa jauh lebih yang dimaksudkan dan di mana limitnya. Buat Audi friend yang nulis pertanyaan ini mungkin boleh di elaborate. Mungkin kalau nggak sekarang mungkin ntar nanti setelah aja kali kebaktian mungkin. juga boleh. Ya. Nah teman-teman masih ada kesempatan buat nanya. Mungkin nggak sekarang, kita akan lanjutkan kebaktian kita sampai selesai. Tapi waktu dinner teman-teman kalau masih ada pertanyaan yang menggaruk gatal dan membara dan ingin ditanya, silakan tanya. Hopefully Kokian juga bisa bantu kita ngejawab. Thank you Kokian buat ini bukan khotbah apa sebetulnya, interview talk show hari ini yang beda dari biasanya, tapi hopefully teman-teman, aku sendiri juga belajar banyak dari apa yang kita omongin sendiri. Kian boleh tutup dalam doa mungkin kalau. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu telah memberikan encouragement kepada kami. Ketika Engkau mengirimkan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami, itu adalah sebuah encouragement yang luar biasa besarnya. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa pass on this encouragement kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga, baik yang Kristen maupun yang belum Kristen, bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong ya Bapak, berikan kami Tuhan kata-kata yang bijak untuk kami boleh berkata-kata atau bertindak, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau dimuliakan ya Bapak dari semuanya ini. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you kok. Teman-teman, untuk meresponi apa yang baru kita dengar dari sesi Q&A-nya kita, aku mau ngajak teman-teman buat nyanyi. Mungkin lagunya agak baru buat kita karena mungkin belum pernah nyanyiin di Spice, tapi lagu ini sebenarnya udah cukup tua-ish, yang diambil dari PKJ. Dan lagu ini sebenarnya diambil langsung dari Filipi 2 yang tadi kita barusan baca. Hopefully it will help us buat nge-reflect dan ingat lagi apa yang udah disampaikan tentang encouragement dan bagaimana pusatnya itu ada dalam Kristus yang tentunya namanya yang termulia. Mari kita sama-sama angkat pujian nama Yesus termulia. Yesus termulia di atas segala nama, ada di dalam namanya semuanya menyembah, ya di bumi dan di surga teguh untuk memuliakan. Yesus Kristus itu Tuhan, terpuji
Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Akan undang Cilisa yang akan memimpin kita dalam doa syafaat kita di sore hari ini. Oke, yuk kita satukan hati dalam doa. Kita mempunyai kesempatan yang diberikan buat setiap orang Kristen. Setiap saat kita bisa datang kepada Dia dengan segala permintaan kita. Yuk kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami setiap saat untuk datang, untuk berbicara. Ketika kami sedang bergumul, ketika kami sedang gembira, segala kondisi, segala pergumulan, semuanya kami bisa bawa ke hadapan-Mu. Bapak, kami mau berdoa pertama-tama buat kesehatan yang terus-menerus kami doakan. Kami mau berdoa buat berterima kasih pertama-tama untuk rate vaccination di Australia yang maju pesat. Juga di Indonesia, kami juga mau berdoa berterima kasih buat restriction di LGF concern yang di beberapa tempat sudah mulai dilonggarkan. Kami berdoa Tuhan agar kami nggak complacent, kami bisa terus berdisiplin, dan kami juga bisa terus berdoa buat satu dengan yang lain dari kami, dimanapun kami berada, untuk mendoakan untuk terus menjaga kesehatan kami. Kami yakin Kau adalah Allah yang terus menjaga kami dan memelihara kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau berdoa buat kesehatan mental, terutama sekarang ini, di mana banyak dari kami yang sudah stres, yang sudah tertekan dengan kondisi lockdown, dengan kondisi PPKM, biar kami juga bisa bertahan dan kami bisa bersandar pada Tuhan saja. Dan seperti kami sudah belajar sekarang ini, terus bisa men-encourage ketika kami sedang memerlukan firman-Mu untuk mengingatkan kami untuk bisa menunjukkan mata kami kepada Engkau. Biarlah kami semua sebagai komunitas Kristen bisa saling mendorong, bisa saling men-encourage satu dengan yang lain. Kami berdoa buat kondisi keamanan dunia secara global sekarang ini, kondisi keamanan, kondisi persecution orang-orang Kristen, terutama di Afghanistan ini, resiko yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau saja, tangan kuasa-Mu, tangan kuasa dan perlindungan-Mu saja yang bisa terus bersama-sama kami, bersama-sama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dan kami juga mau berdoa buat resting period dari anak-anak uni yang sekarang ini sedang break, di mana kami berdoa biar waktu-waktu ini bisa dipakai untuk istirahat dan untuk bisa discharge dan untuk bisa semangat lagi buat the last quarter of this year. Di mana tahun ini memang tough dan juga penuh tantangan. Tuhan saja yang mau terus pimpin kami untuk bisa menyelesaikan tahun ini hingga satu quarter lagi dengan baik. Tuhan, kami tahu bahwa Kau adalah Allah yang kuasa memberikan kepada kami apa yang kami minta dan lebih lagi. Biarlah kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Penuhilah sesuai dengan waktu-Mu dan sesuai dengan juga apa yang Kau inginkan buat kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Cilisa udah mimpin kita dalam doa syafaat kita sore hari ini. Hopefully that doa syafaat membawa comfort ya. And hopefully encouragement juga yang mengingatkan kita akan kasih Kristus.
Kita udah masuk ke dalam penghujung dari ibadahnya kita di sore hari ini. Aku akan membacakan dari Filipi 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat yang tadi sempat kita bacaan juga, yang Kokian juga sempat bahas dalam sesi kita. Isinya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seperti yang tadi Kokian udah jelasin, encouragement dalam kehidupan Kristen itu cukup berbeda, karena ini berpusat dari kematian dan kebangkitan Kristus, yang of course Kristus enggak, dia mati dan bangkit itu bukan untuk dia, tapi buat kita, karena kasihnya dia begitu besar buat kita. Dan hopefully ayat ini mendorong kita buat bisa terus mendorong orang lain, dan hopefully ayat ini juga bisa membantu kita satu dengan yang lain ketika dia bilang buat jadi sehati, sepikir, satu jiwa, karena gimana pun kita satu tubuhnya Kristus, dan kita bisa terus berjuang dalam hidupnya kita sebagai orang Kristus, berjalan dalam iman kita. Tentunya kita butuh komunitas Kristen yang saling mendorong satu sama yang lain. Ini juga kesempatan buat teman-teman kita bisa saling mendorong dan saling mendukung dalam pelayanannya Spice, dan di sini caranya this time bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan, yaitu dengan memberikan persembahan. Buat teman-teman yang terdorong untuk memberikan sebagian kecil dari apa yang kalian punya, yang Tuhan titipkan buat kita, teman-teman yang ada di Aussie dan mau memberikan secara Australian dollar, bisa lewat account-nya Spice St. Philip's Anglican Church is with nomornya tertera ada di kiri bawah, dan taruh referensi Spice. Dan buat teman-teman yang di Indonesia yang terpanggil untuk memberikan juga, bisa lewat account BCA yang ada di sebelah kanannya St. Philip's punya Kokian. Dua-duanya ini akan diaudit secara regular, jadi making sure pembukuannya nggak kecampur atau nggak kepake untuk kebutuhan yang nggak berhubungan dengan kebutuhan pelayanan. Teman-teman, mari kita sama-sama tutup kebaktian kita dengan lagu yang berjudul Jadikan Kami Satu, sebagai respon juga, sebagai pengingat, sebagai doa kita juga untuk agar Tuhan yang terus mendorong, membantu kita buat jadi satu tubuh Kristus yang saling mendorong, saling memperhatikan, dan saling mendoakan biar kita sama-sama bisa terus berjalan dalam iman, terus semakin serupa dalam Kristus. Mari kita angkat pujian ini, Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri
Oke, mari kita bersama-sama berdoa, kita menutup kebaktian ini bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau yang telah mendorong kami ya Tuhan, di dalam Injil, Engkau telah memberikan Tuhan Yesus, anak-Mu satu-satunya untuk dosa-dosa kami, untuk mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami, dan itu adalah sebuah dorongan yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kami juga boleh mendorong orang lain ya Tuhan, seperti kami telah didorong oleh Tuhan. Tuhan tolong bantu kami Tuhan, biarlah kiranya kami boleh mendorong orang lain dengan berpusat kepada Injil. Dan Tuhan tolong bantu kami ya Bapa untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih juga ya Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Sebagian kecil, biarlah kiranya Tuhan Kau boleh berkati persembahan ini. Terima kasih ya Bapa. Kami sekarang akan masuk ke dalam persekutuan makan malam kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh terus memberkati kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang ini hingga selama-lamanya. Amin. Selamat datang sekali lagi buat teman-teman yang bergabung. Saya yakin dan percaya di sini semuanya sudah pernah bergabung sebelumnya, dan kita bersyukur dan terima kasih sekali lagi kalau misalnya bisa ikut bersama-sama dan sore hari ini bisa mendengarkan talk show tadi, dan terima kasih juga Rani yang udah memandu hari ini semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mengenai kenapa kita di dalam Spice kita terus menekankan value. Ada beberapa nilai-nilai yang kita tekankan, berpusat kepada Injil, menjangkau dunia yang kedua, dan kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana kita berpusat kepada doa, dan keempat kita berpusat kepada hati yang mau diajar, gitu ya, hati yang mau diajar. Dan pusat inilah yang menjadi sesuatu yang tadi kita bicarakan juga. Karena apa? Karena sekali lagi seperti kita sudah diajarkan oleh firman Tuhan, maka kita juga mau untuk mengajarkan orang lain. Ya, jadi saya ingin mendorong setiap kita untuk terus membaca firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, terus mendengar firman Tuhan, dan biarlah kiranya ini juga sesuatu yang bisa kita ajarkan kepada orang lain, supaya orang lain bisa mengajarkan kepada orang lain juga. Dan tentunya ini memerlukan hati yang siap untuk diajarkan. Jadi saya ingin mendorong kepada kita untuk kita sama-sama memikirkan mengenai value tersebut dan bisa melakukan value itu di dalam kehidupan kita pada minggu ini. Ya. Yang berikutnya nanti Rani yang akan memberikan pengumuman. Silakan Rani. Thank you, Ko. Oke, buat minggu depan, tanggal 26, cepet banget, udah akhir bulan September dong. Jadi minggu depan, speakernya Robin Kinstead, dan akan dipimpin oleh Julie. Musiknya The One and Only Kevin. Thank you, Kev. Slide-nya akan dipegang oleh Cilisa, dan Kokian akan membantu dalam doa syukur, Bible reading, dan kemudian Hari akan memimpin kita dalam doa syafaat minggu depan. Buat teman-teman yang udah di roster namanya, mohon mempersiapkan diri buat minggu depan. Begitulah. Terus selanjutnya minggu depan or minggu ini, hari Jumat ini, this coming Friday, tanggal 24 September, kita akan mengadakan, kita dan Yayasan Cinta Baca sebagai wujud kerjasama dan juga buat merayakan ulang tahunnya Cinta Baca, kita ada event yang namanya Waktu Indonesia Memasak, which kalau teman-teman ikut social kita waktu itu yang masak-masak, it will be something like that, lewat Zoom, yang kali ini akan dipandu sama teman kita tercinta, Ci Ira. Dan thank you banget Ci Ira yang udah prepare resep dan cara masaknya dan akan mandu hari itu. Kita mau sama-sama doakan baik Ci Ira yang mandu, biar dia
tenang dan nggak terlalu nervous. Dan kita juga doakan buat orang-orang yang nanti akan datang buat acara ini, karena yang nge-advertise ini cinta baca, jadi apa ya, yang datang dari Indo rata-rata gitu. Dan ini salah satu wujud relasinya kita dan penjangkauan kurang lebih dari kita dan cinta baca. Terus tadi mau ngomong apa? Teman-teman yang di sini diundang banget buat datang, nggak cuman biar dan di sana ngeramein dan ikutan masak dan makan, tapi aku juga mau mendorong teman-teman buat ikut biar kita juga bisa sama-sama apa ya, make new friends, bangun relasi dengan teman-teman yang nantinya akan datang di acara itu, yang banyak dari mereka juga yang non-Kristen, jadi kehadiran teman-teman di sini sangat diperlukan buat kita bisa sama-sama saling membantu, saling make friends, saling mendoakan, dan hopefully bisa share gospel juga. Selanjutnya yang udah ada di slide, kan tanggal 2 Oktober kita akan mengadakan acara yang namanya Window to Indo. Cepet banget lewatnya, bentar. Balik dong, thank you. Window to Indo ini kayak Indo Day tapi cuma setengah hari dan online. Dan kita akan lihat situasinya gimana secara restriction dan lockdown, and what can we do around it, karena itu acaranya akhir Oktober. Tapi so far sekarang kita akan kerjain itu secara online. Acaranya dimulai dari jam 10 pagi, selesai jam 4 sore, dan akan ada acara-acara yang berbeda. Jadi mungkin kalau teman-temannya di sini rata-rata bahasa Indonesia-nya udah bagus. Jadi in the one-to-one ya datang untuk meramaikan sajalah. Terus nanti akan masak nasi goreng bareng-bareng buat makan siang, di mana kita juga akan ngedengerin cerita dari King States tentang kenapa sih mereka punya apa ya, keinginan untuk ke Indonesia, dan kenapa Indonesia dan apa yang mau mereka kerjakan di sana. Terus ada at the end of the event, which is jam 4 sorenya, bakal ada trivia, dan trivianya itu basically dari apa yang udah dibahas dari jam 10 pagi. Jadi kalau teman-teman mau ikut stay the whole day, this is my suggestion. Dan hadiah trivianya ada hadiah, yaitu sebox barang groceries dan snack dari toko. Tapi yang trivianya nanti mungkin kategori hadiahnya ada 2 bagi yang orang Indonesia dan orang yang non Indonesia. Kalau enggak, soalnya kalau trivianya gampang nggak fair ya orang Indo ya. Baik, boleh. Jadi teman-teman yang tertarik, ayo join. Kayaknya sih bakal menarik sih. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada pernyataan, boleh disampaikan ke Adrian. I guess that's all. Buat info Zoom yang tanggal 23 ini akan dikabarkan dekat hari H. Buat acara yang tadi sebelumnya, link Zoom-nya udah ada, dan kita akan kasih tahu lagi within this week. Jadi teman-teman yang mau ikut juga bisa akses lewat lunch. Kalau enggak, mungkin nanya ke Kokian kali ya buat minta link Zoom-nya ya. Oke. Malam. Tidung. Aduh. Teman-teman, mari kita berdoa buat makan malamnya kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan udah menyediakan apa yang kami butuhkan, udah memberikan asupan gizi dan makanan yang enak dan sehat sehari-hari. Kami juga bersyukur buat orang yang masak, baik itu teman kami sendiri, siapapun itu, memasak dipakai dan bisa berguna buat kami karena kami butuh makan. Kami juga berdoa biar apa yang kami bicarakan, apa yang kami
diskusikan dalam makan malam kami bisa menjadi sesuatu yang menjadi encouragement, yang mendorong kami untuk pada Kristus dan terus bisa kami pakai untuk mau menyerahkan semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makan time.